Selain sabot, tadi itu sandal ya. Selain sandal, ada berapa orang yang nanti yang display dilakukan biar Pak saya itu tahu kalau ada yang display. Kayak biasanya kalau kalian izinkan dimasukin di buku biasa kan. Kita tolong yang display apa yang nggak masuk nanti. Masih semangat nggak? Oh masih semangat ya, alhamdulillah ya. Lagi kalau semangat saya udah siap-siap semua orang. Sampai nggak? Udah makan? Nggak jajan betul? Nggak jajan? Kan udah nggak puasa. Oke, kita hari ini masuk ke materi baru. Ini ada prolog. Jadi kalau kita mau masuk ke intinya kita tuh ada prolog, ada pendahuluan. Nah, kalian pernah nggak merhatiin pas kalian tuh mau nyarger HP? Nah, kalau mau charger HP itu ada prosesnya nggak? Jadi kalau kalian mau nyarger HP itu apa pas HP-nya mau mati atau pas HP-nya penuh terus tetap kalian charger? Pasti pas kalian HP-nya udah mau mati gitu kan. Takut nanti kalau HP-nya mati pasti kalian charger gitu kan. Kalau HP-nya penuh kan pasti kalian nggak nge-charger gitu. Terus ini tuh ada hubungannya sama kayak kita menggerakkan badan kita. Contohnya menggerakkan tangan itu ada persamaannya. Jadi dari yang contohnya tadi itu kan HP ya, HP sama tangan yang bergerak itu ada persamaannya. Persamaannya adalah kalau kalian baterainya habis, itu pasti kalian pengen charger HP kan? Itu sama kayak kita ingin menggerakkan tangan. Jadi kalau kalian menggerakkan tangan itu kan pasti kalian nggak langsung menggerakkan tangan, pasti kalian pengen menginginkan untuk menggerakkan tangan. Terus kalau aliran listrik, jadi dari charger ke HP itu pasti kan kalau mengalirkan listrik itu kan dari charger ke HP-nya dari kabelnya ada alirannya. Itu sama kayak di tubuh kita, itu namanya aliran saraf. Terus kalau HP-nya nyala, jadi pas kalian tancepin tuh HP-nya ke chargernya itu kan nanti pasti ada notif dayanya masuk gitu kan. Jadi notif ada masuk chargernya. Itu sama kayak kalau kita itu tangannya bergerak. Dari tadi kita kan ingin tangannya bergerak, terus akhirnya tangannya bergerak. Nah itu namanya apa? Ada yang tahu nggak? Itu ada namanya sarafnya. Jadi terus yang chargernya itu sebagai otak. Jadi dia memerintahkan aliran listriknya masuk ke HP. Itu namanya sama kayak otak. Jadi ada yang tahu nggak? Hari ini kita belajar tentang apa? Sistem. Ya, sistem saraf ini ada kata aliran saraf. Jadi hari ini kita belajar tentang sistem saraf. Kayak biasanya, jadi kita belajar tentang organ, terus tentang fungsi, terus tentang mekanismenya, sama tentang teknologinya. Jadi kalau kalian pernah dengar tentang sistem saraf itu kan ada pengobatan tradisional, kayak pengobatan tradisional untuk mengobati penyakit stroke. Gitu. Kalian tahu nggak kalau penyakit stroke itu disebabkan oleh apa? Ada yang tahu? Ada gangguan di sistem sarafnya kan? Nah itu banyak yang bilang kalau pengobatan tradisional itu bisa mengobati stroke itu. Tapi kalian percaya nggak kalau pengobatan tradisional itu bisa menyembuhkan stroke? Bisa. Percaya? Ada yang nggak percaya? Bener ya, jadi kalau pengobatan tradisional itu bisa membantu dalam pengobatan stroke. Tapi ada tapinya, jadi kalian tuh nggak semata-mata cuma pengobatan tradisional, tapi juga dibantu oleh apa? Dokter. Jadi nggak cuma pengobatan tradisional aja, jadi konsultasi ke dokternya juga. Oke, sekarang karena tadi masih semangat, berarti kita apa? Kelompokan ya. Ada yang nggak mau kelompokan? Kita kelompokan dulu, dibagi menjadi 5 kelompok. Mau kelompokan bebas atau jelas? Bebas. Sampai bebas.
tangannya hilang. Berhitung kok kayak 1, 2, 3. Pokoknya jadi 5 kelompok. 1 sampai 5. Dari mana? Dari belakang, dari depan. Dari situ. Dari sini. Ya dari sini. Ya nanti disebutin tadi. 1, 2, 3. Udah dapat kelompoknya semua 1 sampai 5. Dan tadi berarti kelompoknya ini ya, kelompok 1, terus 2, terus 3, terus 4, 5 gitu ya. Yuk boleh dimulai sekarang. 그대의 손길은 향기로운 로션 건조한 내 맘을 어루만져 그대의 눈빛은 푸른 빛깔 오션 시원한 파도에 몸을 던져 한 편의 영화에서 갓 튀어나온 듯 넌 내 삶의 드라마 클라이맥스 반전 롤러코스터 씩씩했던 내 일상의 updown 점점 커지고 때론 Saya mau presentasi nama kelompok tadi sambil berdiri ya dia dengerin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Nugroho. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kelompok kami yaitu kelompok 1 Tentang apa? tentang mengurangi pengetahuan. Nah, yang ini ya, gambarnya ini. Yang pertama yaitu dendrit berfungsi untuk masyarakat menggunakan untuk berbakat. Itu pecahan kelompok 1. Jadi ini adalah apa? Neuron. Ini bakalan sering muncul di soal. Jadi kalian harus apa ya? Menghafalkan bagian-bagiannya. Jadi neuron itu apa sih? Dia tahu nggak neuron itu apa? Neuron itu adalah sel saraf. Jadi kayak ginjal kemarin itu kan ada unit strukturalnya itu namanya nefron. Nah, sedangkan di sistem saraf itu unit strukturalnya namanya neuron atau sel saraf. Kalau ini lanjutannya kan ini kan namanya akson. Terus dia diselimuti namanya struktur mielin. Yang ini kan akson. Terus ini selubung. Terus yang ini yang enggak terselubungi selubungnya itu namanya nodus radial. Terus di selubungnya itu ada yang namanya sel. Jadi dia yang membentuk selubungnya namanya sel plasma. Nah, fungsinya si nodus radial itu mempercepat penghantaran impuls. Terus kalau selubung mielin itu berfungsi atau bersifat isolator impuls. Kalian tahu nggak isolator itu artinya apa? Isolator tidak dapat menghantarkan ya. Jadi gambarannya tuh aliran saraf itu dia tuh jalannya tuh nggak jalan ke sini lurus itu nggak. Jadi dia lompat-lompat. Jadi di sini ada nodus radial, di sini juga ada nodusnya. Terus di sini ada selubungnya. Jadi dia tuh lompat-lompat ini. Dari sini lompat ke sini terus lompat lagi. Jadi dia nggak melewati si selubungnya. Makanya si selubung itu dinamakan isolator impulsnya. Jadi dia kalau gambarannya tuh kalau kita jalan di jalan yang kayak gini dibandingin dengan lompat-lompat pasti kan lebih cepat yang lompat-lompat gitu. Jadi dia si nodus ini berfungsi untuk mempercepat aliran sarafnya gitu. Bisa dibayangin ya. Jadi dia aliran satu dia lompat-lompat gitu. Enggak yang lurus. Selanjutnya berarti kelompok 2. Kelompok 2 bisa dipresentasikan. Ini saya akan menjelaskan lanjut tsunami tentang bagian bagian dan fungsi otak. Boleh duduk kembali. Tepuk tangan kelompok 2. Ayo tepuk tangan. Ya, jadi ini ya
dibagi jadi dua belahan. Jadi kalian pernah lihat otak hewan apa gitu nggak? Hewan ayam, pisang, atau pas Idul Adha ada itu melihat otak. Udah pernah ya? Berarti udah pernah lihat otak ya? Jadi otak itu ada dua belahan, ada otaknya. Lihat, jadi ya itu dari otak sebelum ke otak ada yang saya ini kita ada orang ini nah itu dia sudah ya jadi otak langsung mereka yang bukan mana itu jadi kita jadi bahasa sebelum otak ada makanya tidak ada yang pakai sama ada beda banget sambil pakai mau beda jadi sudah ada ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan program kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terakhir kelompok 5 dia lulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang hasil kerja kami. Jadi tadi gerak itu ada berapa? Gerak ada dua, ada gerak sadar sama gerak sadar. Nah sebelum ke gerak sadar sama gerak sadar itu kan si rangsangan atau input itu dia melalui neuron sama ada yang mau ditanya? Karena materinya udah selesai, ya udah kalau itu kita akhiri aja pembelajaran hari ini sambil LKBD-nya dikumpulin. Ya.